Mungkin tidak ada 50 orang. Gitu. Padahal indikator orang Islam itu pikirannya terbuka kalau dia sudah berani masuk ke gereja. Jadi sepanjang GKI Manyar itu hanya, atau GKI Dasar dan gereja yang lain, Mas Cahyono, sama-sama Mojo Agung ya. Sepanjang gereja itu hanya ramai dikunjungi oleh jemaatnya saja, kontribusi terhadap kebangsaan nggak terlalu bagus, Mas. Sama nggak bagusnya dengan kalau masjid itu hanya boleh dikunjungi oleh orang Kristen dan orang Kristen tidak berusaha masuk ke situ dan orang Islam tidak bisa. Itu akan semakin menyuburkan para badut-badut dan politisi untuk melakukan politisasi identitas itu tadi. Jadi ini bukan soal, tidak hanya soal mencoblos dan lain sebagainya. Saya kasih tahu tapi ini terbatas di sini saja, enggak maksudnya. Ini top foremost undesired group, orang yang tidak diinginkan menurut mayoritas orang Islam. Kalau ditanya adalah, gelem tagak kon tetanggoan dengan orang tertentu. Ini ada 4 jenis atau ciri masyarakat yang kira-kira nggak terlalu diinginkan menjadi tetangga. 1, nonis, ngerti ya Sil, nonis ya Sil. Nonis itu, dia ini nonis ini non Islam. Ya, Kristen. Yang kedua, Tionghoa. Yang ketiga, mambu-mambu PKI. Ya, jadi kalau ibu bapak dulu, ibu bapaknya itu pernah jadi gerwani atau apa, ya lengkap sudah. Yang keempat, LGBT. Itu menurut survei dia ngomong, saya nggak mau bertetangga loh ya, dengan orang yang punya identitas itu. 59% orang Islam mengatakan seperti itu. Dari perspektif kami yang pengen jadi anggota dewan dan anggota jadi calon presiden, bagus ini. Ini yang PR kita bersama. Ya, PR kita bisa bersama bagaimana tidak hanya memilih para calon wakil rakyat dan calon presiden yang benar-benar Indonesia, tetapi bagaimana kita juga bisa mendidik adik kecil kita yang beragama Islam itu juga bisa lebih aware terhadap kita supaya nggak gampang untuk masuk dalam jebakan politisasi identitas itu sendiri. Ibu bapak sekalian, mundur bolehkah? Oke. Pertanyaan yang kedua. Astagfirullahaladzim, sorry. Bagaimana Islam mempersiapkan generasi mudanya untuk melek politik sejak dini? Bagi yang pernah kuliah, ada MKU, ada MKK. MKU itu, kamu mau jadi pendeta atau tidak, sekolah teologinya pasti ada MKU-nya. MKU itu adalah mata kuliah umum. Mau jadi politisi atau mau jadi tidak politisi, semuanya harus ngambil MKU. Baru kalau dia mau berproses jadi politisi, ada MKK. Nah, ini MKU-nya itu tergantung apakah dia ini gereja ekumenis, apakah Pentakosta, ataukah kemudian dia reform. Kalau mau menyederhanakan. Ini adalah MKU karena di dalam Islam itu kami terbelah menjadi 3. Orang Islam itu di Indonesia, kaitannya dengan negara Indonesia, itu cuma terbelah menjadi 3. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Yahyah yang lain, itu terkait dengan komitmen Indonesia, mereka terbelah menjadi 3. Pertama, kelompok konservatif. Kelompok konservatif itu cirinya gampang. Kalau ketemu dengan orang Islam, tanyaan, Mbak, Cak, setuju gak kalau Indonesia itu jadi negara Islam? Setuju. Dia pasti masuk konservatif dan dia pasti tidak akan mau tanda tangan 60-90. Pasti itu. Tapi kalau dia pertanyaannya sama, setuju gak kalau negara Islam ini, negara Indonesia jadi negara Islam? Tidak setuju. Wah, ini berarti oke. Jangan terburu-buru senang. Susuli dengan pertanyaan. Tapi kalau nek Surabaya, ono perda, khusus santri dan lain sebagainya, itu setuju. Oh, setuju itu saya. Dia tidak setuju negara Islam, tapi dia setuju perda syariah. Itu kelompok moderat. Jadi ada kelompok konservatif, itu saya tulis ada indikatornya. Ketika dia ditanyain negara Islam, orang konservatif akan bilang setuju, orang progresif tidak setuju, orang moderat tidak setuju. Kalau kemudian
mereka kita tanyain, sila pertama itu miliknya orang Islam. Kalau orang Islam itu bilang, oh jelas ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan ini satu, Tuhan Islam satu, lah Tuhan ini Kristen, telu. Kalau nggak percaya kan silakan aja. Mas Iskandar itu kan Islam insya Allah. Sampai takoni itu. Security sampean itu, 8 tahun itu. Mas, Gusti ini orang Kristen piro? Ini 8 tahun loh ya. 8 tahun. Insya Allah akan ngomong. Salah sampean ini. Karena sampean tidak mendidik dia untuk tidak menyalahpahami Anda. Loh, enggak iki fair-fairan. Kalau dia masih berpikir bahwa yang satu itu hanya Tuhannya dia, maka ia akan masuk sila pertama. Itu adalah miliknya orang Islam. Dia mungkin akan menjaga gereja, tetapi hatinya akan masih terus ada kesalahpahaman. Termasuk dengan banyak hal. Nah, disinilah mereka akan digodok Ibu Bapak. Dan paling banyak adalah kelompok konservatif dan kelompok moderat. Paling banyak. Kalau MKU-nya aja sudah seperti itu, maka mata kuliah khususnya, ya sudah kalau kamu nanti jadi gubernur, kalau kamu nanti jadi legislator, nek ono pembangunan gereja, ojo sampai di ACC. Nek di ACC, dosamu nanti kamu ambil di neraka. Gak wani mereka. Ini MKU-nya. Ini yang bagi saya, ini. Jadi kalau istilah di make up itu bedak dasarnya Ibu Bapak. Ya, foundationnya akan tergantung dia madhabnya progresif, madhabnya moderat atau madhabnya konservatif. Kalau moderat masih bisa kita tolong. Tapi kalau konservatif, rekosone harus lebih kuat sekali Ibu Bapak. Nah ini menjadi problem tidak hanya di Islam, tetapi kalau mereka dibiarkan maka nanti dia akan melakukan berbagai praktek-praktek yang itu bisa merugikan banyak orang. Yang terakhir adalah soal bagaimana institusi keagamaan dapat berperan dalam membentuk politik moral di tengah pragmatisme politik kekuasaan. Ibu Bapak, meraih kekuasaan itu nggak ada masalah loh. Yang jadi masalah itu kalau Ibu Bapak punya kekuasaan, lalu kekuasaan itu mau diapain? Jadi jemaat dengan majelis jemaat itu kan hal yang biasa saja. Mungkin majelis jemaat kekuasaannya lebih gede ya Pendeta Andre. Majelis jemaat kan bisa memveto, apalagi ketua majelis jemaat. Kalau Cik Jenny ini udah punya kekuasaan yang tinggi, lah kekuasaannya dibuat untuk menyejahterakan orang atau tidak? Jadi tidak ada yang salah dengan mendapatkan kekuasaan itu. Yang salah itu adalah apakah ia memiliki sejumlah moral-moral yang terstandarisasi agar supaya ia tidak abuse di dalam kekuasaan itu. Inilah yang saya sebut sebagai politik moral. Karena di Indonesia ini kalau Ibu Bapak, oke, politik moral kita adalah Alkitabiah, nanti dicurigai sama orang Islam. Loh ya, ini ono Alkitabiah mesti kristenisasi. Begitu juga dengan orang Kristen, moral kita harus moral Islami. Api oyo opo mesti males. Ono kata-kata syariah nek aku. Maka saya menawarkan politik moralnya pakai Pancasila saja. Jadi pilihlah calon yang ia memiliki politik moral sesuai dengan Pancasila. Wes belengeran politik Pancasila, tapi mungkin saya menawarkan yang lain. Bagaimana cara kita? Ini moralitas Pancasila yang saya tawarkan, yang juga saya tawarkan di Ciputra. Ini cara baca Pancasila saya. Pancasila, semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, dan menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meminjam apa yang disampaikan oleh Pendeta Andri, saya tawarkan ini menjadi teologi publik yang dilabeli Pancasila. Sampai mungkin tidak sependapat dengan Al-Quran, yang Islam nggak sependapat dengan Injil. Lalu kita kan harus punya satu lagu yang mengikat kita semuanya. Maka ini yang saya tawarkan, moralitas Pancasila itu sendiri.
Sebab kalau dengan menggunakan agama, ibu bapak akan rumit. Ini banyak di antara teman-teman saya itu mengatakan, agama, apa itu pendeta Andri yang di atas itu aku gak agama jadi intoleransi. Saya kutipkan saja ini, Pak Luhut ini. Pak Luhut ini keluarga GKI, HKBP. Luhut GKI. Dia ngomong agak kurang ajar ini. Karena dia bilang, apa Mas? Loh ini kan agak Alkitabiah, tidak Alkitabiah dia ini. Ini pakai moralitas apa dia ini? Kalau dia moralitasnya tidak moralitas Pancasila, pakai moralitas agamis yang tidak menggunakan teologi publik, iya mungkin akan ngomong, kudune aja dipateni iki wong sing lesbian, gay dan lain sebagainya. Nah, saya melihat Pak Luhut ini menurut saya ya, yang agamanya nggak sama dengan saya, dia sedang melakukan teologi publik. Politik moral. Bahwa semakin aku meyakini Gusti Yesus, semakin aku memanusiakan, berprinsip pada kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini politik moral yang menurut saya yang ditawarkan perlunya terhadap banyak orang. Bagaimana ini? Tapi ini agak utopis kan? Kan kamu ini terlalu rumit dan terlalu filosofis. Nah, yang terakhir Ibu Bapak, sebelum ke sini saya mencatat ketika orang Kristen itu terus mengalami praktek intoleransi dari kelompok Islam, orang Kristen ini terbelah responnya menjadi 3. Gak tahu Ibu Bapak ini mau level yang di mana. Jadi ketika melihat orang Islam itu terus membombardir gereja, ada kelompok Kristen yang mempunyai konsep mata balas mata. Nek awakmu, weh wong Islam, ngenyek Gusti Yesus, tak nyek balik Gustimu Nabi Muhammad. Itu mata balas mata. Sama dengan yang tadi disampaikan itu. Ya kalau mata balas mata ya akhirnya buta berita Kristus. Atau yang nomor 2. Marah tapi dia memilih untuk tidak membalas, tapi dia apatis. Makin gak ngurus tetangganya yang intoleran. Terserah kamu mau intoleran atau tidak. Yang penting aku bermazmur ria, sering ke gereja. Hidupnya semakin tidak aware terhadap ini. Tapi dia gak membenci. Tapi dia tidak aware. Sama dengan ibu bapak yang mungkin kehidupan rumah tangganya masuk di usia 30 atau 40 udah gak cinta lagi. Tapi mau gimana lagi nih? Ya sudahlah, aku gak aware mau kemana juga terserah. Apatis. Atau yang nomor 3, semakin dirisak, semakin disikat. Ketika gereja semakin disikat, ia akan semakin mendekat. Jadi kalau ada orang ketemu dengan orang Islam intoleran, nggak malah dijauhi, malah didekati. Persis seperti yang dilakukan oleh teman-teman di GKI Citraland terhadap kelompok-kelompok penentangnya. Makin tidak disukai pendeta Andri, pendeta Samuel, dia terus melakukan hubungan dan lain sebagainya. Bagi saya ini penting, sebab kalau tidak, kalau Anda membiarkan saudara-saudara Anda yang Islam itu tetap intoleran, seakan kasihan mereka. Ya, harus terus didekati agar supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Ibu Bapak, ini foto tahun 2013. Saya mendukung sekali apa yang disampaikan oleh pendeta Andri. Biasanya momen pilkada, sikap gereja itu 3 terkait pilkada. Pertama, apolitik. Wes gak oleh bahas pilkada dan lain sebagainya. Jadi gereja dipisahkan dari realitas itu sendiri. Kita memuji dan bermazmur, gak ono urusannya dengan pilkada. Itu satu sikap banyak. Yang kedua, partisan. Oleh karena ada jemaat kita yang jadi calon di legislatif di ini, maka ya sudah kita akan menjadi partisan. Nah, yang ketiga, persis seperti yang disampaikan oleh pendeta Andri, ini 2013 saya mendorong Bamak. Waktu itu mau pilkada di Jombang 2013, ada 2 calon. Saya ngomong ke Bamak di Jombang itu,
undang setiap calon untuk bisa berdialog dengan waktu itu 50 gereja dan rumah ibadah itu. Jadi tiap pasangan itu diundang satu persatu. Jangan diundang langsung. Kalau diundang langsung biasanya omongannya manis-manis, Ibu Bapak. Jangan diundang langsung. Undang privat. Misalkan nanti di Pilkada Surabaya itu ada 3 kandidat. Jadwalkan untuk bertemu dengan setiap pasangan. Ada jadwalnya. Kami mengundang pasangan ini untuk berdialog dengan jemaat GKI Manyar. Anda bisa ini, biarkan dia merayu Anda semuanya. Nanti kalau jadi IMB-nya akan saya kasih dan lain sebagainya. Udah, oke Pak, terima kasih. Biarkan. Nanti undang lagi calon yang satu. Kayak gitu. Nah, ini bagi saya, menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana peran gereja itu bisa didorong lebih. Jadi ada 3 Ibu Bapak yang bisa dilakukan oleh gereja. Misalkan adalah instilling value. Bagaimana kemudian gagasan, terima kasih. Bagaimana gagasan tentang politik kemanusiaan itu diwujudkan. Kemudian transferring knowledge, dan yang keempat, yang ketiga itu adalah bagaimana gereja itu juga bisa lebih terbuka, mengajak orang-orang, terutama dari kelompok Islam, untuk berhenti menyalahpahami gereja dan kekristenan. Sebab masa depan orang Islam di Indonesia itu juga sangat tergantung bagaimana orang Kristen memperlakukan orang Islam, termasuk dalam politik elektoral. Terima kasih.